Sungguh untuk selalu berkenan mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya kau dapati setia. Tuhan tolonglah agar kami setia, tetap setia. Langkah teguh setia. Tuhan tolonglah agar kami setia, tetap setia, tetap setia. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian masih setia menyaksikan acara kami. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita punya edisi spesial Natal GSKI Gajah Mada. Karena itu saya Tamara, hari ini tidak sendirian Bapak dan Ibu. Saya didampingi oleh Wakil Gembala Sidang GSKI Gajah Mada, yaitu Bapak Pendeta Santo F. Wijaya. Shalom Pak. Shalom. Nah, hari ini Pak Santo juga Bapak dan Ibu sekalian, tamu kita sangat-sangat spesial. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu melalui flyers-flyers yang sudah ada bahwa hari ini di edisi spesial Natal kami, kita kedatangan tamu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Gembala Senior GSKI, yaitu Bapak Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Maaf Pak, Shalom Pak. Shalom. Gimana kabarnya hari ini Bapak, sehat? Baik. Kayaknya sehat. Cerah. Bisa dilewati. Bisa dilewati, amin. Gimana Pak Santo, hari ini kita mau bicara topik apa nih hari ini? Baik, terima kasih Tamara, Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah. Kita bersyukur kesempatan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Gembala Senior yang kita kasihi, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, di mana telah 9 bulan Pak Eras per sekarang kita memasuki masa pandemi COVID-19. Jadi saya ingat terakhir Bapak beribadah di GSKI Gajah Mada itu 15 Maret 2020 Pak. Nah sejak itu kehadiran Pak Eras khususnya dalam berkhotbah hanya melalui virtual online Pak. Nah berkaitan dengan itu Pak, kondisi orang Kristen saat ini Pak selama pandemi banyak yang kita lihat kesulitan ekonomi, keluarga dan kemungkinan juga keadaan ini akan berlanjut sampai tahun depan. Nah dari Bapak nih sebagai Gembala Senior dari GSKI, bagaimana Pak mengingatkan jemaat melalui khotbah, seminar, Anda bertanya Alkitab menjawab, juga menjalani dukungan sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi ini. Sejauh mana peran gereja khususnya dalam hal ini GSKI melakukan aktivitas diakonia ini supaya tidak terjebak dalam kondisi
bahwa pelayanan diakonia lebih mementingkan daripada pemberitaan firman Tuhan? Begini ya, yang pertama saya ini Gembala Senior GSKI Gajah Mada. Selaku Gembala Senior GSKI Gajah Mada, saya seperti tadi saya kemukakan kepada Bapak Gembala Daniel Apo, saya sering memikirkan GSKI Gajah Mada, karena GSKI Gajah Mada ini ibarat anak itu termasuk yang sulung. Jadi GSKI pertama itu kan di daerah Hayam Buruk Gajah Mada dan kemudian di Kelapa Gading. Jadi tentu saja jemaat GSKI Gajah Mada itu memiliki tempat di hati saya. Dalam banyak peristiwa kita nyaris tidak memiliki tempat di daerah itu. Di daerah Gajah Mada, Hayam Buruk, di daerah kota. Saya sering memaksakan diri harus ada. Ya. Seperti beberapa tahun lampau ketika kita keluar dari Roxy Square, kita sudah nyaris akan meniadakan GSKI Gajah Mada. Kita mau gabung ke Kelapa Gading. Tapi itu pun membuat saya sangat gelisah. Hati saya galau dan susah. Di sana banyak ibu-ibu yang tidak bisa jalan jauh, encim-encim. Jadi warga kota yang mungkin sebagian juga tidak mampu ya. Walaupun waktu itu ada usaha untuk menyediakan angkutan, tetapi tetap tidak proporsional. Akhirnya ya Tuhan membuka jalan, kita ada di Gajah Mada ya, lantai 15 dan 16 ya, Gajah Mada Tower. Jadi hati saya itu sebenarnya terpaut, karena ini termasuk anak yang lahir di tangan saya langsung. Pasti banyak jemaat yang terkena dampak COVID-19. Kalau di jemaat Gajah Mada ini kan tidak semuanya mampu ya. Pasti terkena dampak COVID-19 ini. Kita harus memperhatikan hidup mereka. Seperti sebelum COVID, ada orang-orang tua yang saya jamin hidupnya. Saya sampaikan kepada bagian diakonia, tolong ini dibantu sampai meninggal. Orang tua harus dibantu. Sampai hari ini juga ada beberapa orang yang sudah mengenal saya, tahu nomor telepon saya, minta tolongnya ke saya. Ya enggak apa-apa, bukan saya menunjukin saya ini hebat ya. Kita harus membantu karena pelayanan itu holistik, bukan hanya khotbah, bukan hanya mendoakan, tetapi secara nyata menolong mereka yang di dalam kekurangan. Karena itu pelayanan yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Makanya bagi jemaat yang mampu tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit. Saya sudah memberikan teladan. Saya kira pengurus tahu bahwa saya juga tidak mengambil gaji atau uang kolektor ya. Tapi malah keluar uang. Ya. Yang jemaat tidak mampu, yang mau ngecek gak punya motor dan lain-lain ya. Ini bukan mau nunjukin enggak. Cuman saya itu bicara untuk jemaat yang mampu. Makanya kan ada nomor rekening yang dicantumkan ini ya mesti dikirimkan. Bukan untuk saya, untuk yang memberi. Bukan untuk saya, untuk yang memberi. Yang memberi itu diberkati, yang memberi itu pasti diingat Tuhan. Dan buahnya untuk yang kekurangan. Jadi kita pelayanan ini harus memperhatikan kehidupan umat.
Dan kehidupan umat ini secara ekonomi itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Nah kalau khotbah Pak Pendeta Santo saya mah encer lah ya. Mau khotbah kapan saja, mau sehari 5 kali juga bisa. Tapi ya kita kan harus memperhatikan hidup ekonomi. Nah hidup ekonomi jemaat kan harus juga kita semua pikul. Nih gereja kan milik bersama. Nah Pak Santo kan dosen. Gaji dosen kan bisa diukur Pak. Kecuali Pak Santo ini pengusaha punya pabrik, company yang besar. Nah itu bisa uangnya tidak berseri. Nah kalau dosen itu kan pengajar berapa, kan udah dihitung. Nggak ada dosen kaya raya itu nggak ada, cukup ada, tapi kaya raya tidak. Jadi di kesempatan ini juga saya menghimbau untuk jemaat memberikan persembahan di nomor yang dicantumkan. Itu bukan kita mau ngemis-ngemis, enggak, ini memberkati jemaat supaya saudara kalau memberi itu diberkati oleh Tuhan. Justru COVID ini memberi peluang, memberi kesempatan kita untuk berbuat sesuatu. Jadi COVID ini sebenarnya tantangan tapi juga peluang. Ya tentu jemaat yang kekurangan ya jangan jadi malas, tetapi kerja harus lebih giat, cari jalan untuk bisa mendapatkan income lebih banyak atau dapat income supaya tidak jadi beban bagi orang lain. Tetapi bagi jemaat yang mampu harus memberikan persembahan, ya. Dan aktivis juga yang mempunyai usaha, jangan perhitungan, aduh nanti habis di rumah sakit, kecelakaan lah, apalah. Saya bukan nyumpahin. Karena saya sudah melihat orang-orang pelit itu dihajar Tuhan dengan cara-cara begitu. Lebih baik uangnya dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya kenal Pak Daniel Apo itu 20 tahun lebih loh. Dan selama bersama saya, waktu itu saya jadi gembala. Sampai sekarang juga gembala senior maksudnya ya. Itu dari pagi kadang sampai sore pelayanan. Bisa dipercaya soal duit, sangat bisa. Jadi jemaat nggak usah ragu-ragu untuk memberi persembahan lalu mendukung pelayanan ya. Saya kira sebagai gembala saya ngomong ini bertanggung jawab pada Tuhan. Kalau ngomong soal uang tuh kadang-kadang kita paseniki ya. Ada soal duit dikira minta uang. Tapi kalau kita nggak beritahu jemaat tidak diberkati Tuhan. Nggak ada orang miskin gara-gara memberi persembahan Pak. Justru COVID-19 ini memberi jalan bagi kita untuk diberkati. Jadi pengurus GSKI Gajah Mada harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Paling sedikit perpuluhan, paling sedikit. Kita nggak ngajarin harus perpuluhan kan nggak, tapi paling sedikit lah. Tapi kalau ada pengurus kekurangan ya kita juga bantu. Itu saya kira itu COVID-19 ini banyak berkat untuk kita. Kesempatan memberi. Baik Pak, kita bicara masalah pelayanan tadi Pak sedikit. Terus saya mau tanya sedikit Pak. Kita kan sebagai aktivis Pak, selain mendukung dalam bentuk dana, di masa COVID ini yang memang gereja tidak ada secara offline, kan secara online Pak. Ini ada fenomena juga, para aktivis ini jadi menarik diri nih Pak dari pelayanan. Karena saya nggak bisa mampu nih melakukan misalnya pelayanan online atau apa. Menurut Bapak ini fenomena yang akan terjadi? Ya, kita kan waktu COVID ini harus memang menjaga protokol kesehatan. Tapi kan ada saat-saat di mana kita juga harus mesti pergi dengan usaha preventif menjaga dengan mengenakan dan menyelenggarakan protokol kesehatan yang benar. Pakai face shield, pakai masker dan lain-lain. Nah kita hari ini nggak pakai masker kan, ini ruangan juga sudah disinfektan pakai lampu yang anti itu, dan orang juga sedikit banget jadi ini bersih. Memang harus protokol, tapi jangan beralasan COVID terus nggak datang. Tapi giliran dia ke mall tetap pergi, kan lucu. Ini aktivis nih kadang-kadang ya ada yang begitu, saya nggak tahu di mana ada ya. Tapi itu peluang itu ada. Jadi kalau giliran mau belanja dia pergi. Giliran ke gereja cuma beberapa orang alasannya COVID. 100% nih saya kasih tahu. Lu mati nyesel. Lu nyesel. Ternyata you gak buat apa-apa untuk Tuhan. Gimana pun kita membutuhkan media untuk melayani jemaat lewat ini. Online ini. You datang dong.
Kalau you takut, nggak apa, ya pakai dong protokol kesehatan. Saya kan sudah berkata nanti sebulan sekali kalau saya dijadwalkan, saya datang, saya ke Gajah Mada. Kalau hari Minggu kan nggak bisa, karena hari Minggu kan ketat banget saya. Saya bisa diomeli istri dan keluarga saya, nih papa kemana nih gitu. Tapi kalau Gajah Mada kan lain, spesial ya. Jadi saya akan datang supaya saya bisa seperti ini sebulan sekali. Saya memberi nggak apa-apa. Ada Ibu Tamara, Pak Pendeta Santo. Nah, aktivis jangan karena alasan COVID tidak datang dengan 1001 alasan lain. Giliran di rumah bersepeda, ngumpul sama teman-teman. Lu nyesel lo, mati lo. Awas lo, bukan saya ngancam, dia bakal nyesel. Lo hidup cuma sekali. Saya kasih tahu ya, kita punya kesempatan melayan itu nggak banyak. Kita punya GSKI Gajah Mada ini sudah bagus banget. Ya toh? Kalau naik lift ya di lift kita betul-betul rapat. Setelah masuk lift kan disinfektan, ruangan itu kan bersih. Nggak ada sembarang orang juga masuk ke situ, datanglah. Ya. Tetapi begini, aktivis juga harus mengikuti pemberitaan firman. Supaya selama COVID jangan sampai imannya nggak tumbuh. Ya, nonton film serinya jalan misalnya, tapi kok dengar khotbahnya tidak. Jangan, tapi yang begitu hampir nggak ada kali. Tapi kalau ada 1-2 ya bertobatlah. Ya, oke. Baik Pak Eras, apa yang menyebabkan seseorang sulit berubah untuk mengasihi Tuhan dengan serius, Pak? Ada firman Tuhan yang mengatakan ya, dalam surat Korintus 1:16 ayat 22 ya. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau pakai bahasa Jakarta mah gua mah takut nggak mengasihi Tuhan. Saya kalau perlu saya paksa untuk mengasihi Tuhan. Masalahnya itu dari kecil kita sudah punya irama hidup itu mengasihi apa yang kelihatan. Nah Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan, bagaimana ini? Nah, makanya kalau tiap kali kita mendengar firman, kita punya iman itu ditumbuhkan. Kesadaran ada Allah. Allah itu bukan jual mahal, Allah punya yang namanya tatanan. Allah nggak muncul gitu. Setan pun juga nggak muncul, kecuali sekali-kali ada penampakan. Penampakan itu roh-roh jahat, bukan setan. Itu roh-roh jahat namanya, malaikat yang jatuh atau roh orang meninggal yang mungkin belum balik ke alam kekal. Roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang jatuh. Tapi setan tuh enggak muncul, setan itu pemimpinnya semua kejahatan. Kalau bahasa Yunaninya itu diabolos. Itu satu, tunggal. Itu enggak muncul, Allah enggak muncul, setan juga enggak muncul. Nah pengaruh dunia ini loh menjadi alat setan untuk mempengaruhi kita. Tapi Tuhan pakai gereja untuk mempengaruhi juga. Nah mestinya dari kecil anak-anak sekolah minggu mendengar firman. Ya, dari situ ditumbuhkan iman kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Dari ditumbuhkan iman itu punya naluri meyakini yang tidak kelihatan. Dan kalau orang memiliki naluri percaya yang tidak kelihatan, maka dia dalam segala hal yang dilakukannya, dalam kesadaran bahwa apa yang dia perbuat itu dinilai oleh Tuhan. Seperti ada candid kamera yang tersembunyi itu loh. Nah, jadi perbuatan dia ini hati-hati ya. Tapi kalau orang tidak percaya adanya Tuhan, dia mau pukul orang pukul, dia mau nyolong, dia mau berzina. Irama dagingnya tambah rusak di situ. Sampai nagih terus nih. Selain jiwa juga mau terhormati, mau sombong. Nah, contohnya begini ya, saya kan kemarin bikin acara pakai orkestra. Saya bilang sama anak saya, orkestra ya, yang bagus. Oh baik Pak, malamnya saya gak bisa tidur, susah. Gelisah, kenapa ya? Ada suara, kenapa kau bikin orkestra? Kamu mau tunjukin ya sekolah kamu hebat. Waduh, saya susah bener. Akhirnya saya bertobat, Tuhan ampunilah. Besok aku batalkan orkestranya.
Tapi ada suara, enggak apa-apa, lakukan. Besok lagi jangan diulangi. Siap Tuhan. Nah kok bisa begitu? Karena sudah terbiasa kita dialog dengan Tuhan. Ya kan? Kita ketemu orang kita nggak suka langsung gini. Dia. Itu kalau kemudian kita biasa melihat kamera yang tidak kelihatan kan, Tuhan lihat, ampuni saya Tuhan. Kalau enggak, kita kan apa? Ntar gua hajar sekalian tuh. Nah, itu kan jadi irama jahat. Dagingnya jahat, ininya jahat. Biasa lihat cewek cantik terus nggak tahu ada Tuhan yang ngelihat. Wah rusak. Nah kenapa orang begitu? Karena pengaruh dunia. Tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Nah makanya dari kecil itu kita mesti belajar. Kalau tidak dari kecil, kalau ini masih hidup nih, yang masih ya ikut kita bincang-bincang nih, bertobat. Mati nih, pasti di hadapan Tuhan semua catatan kita dibuka. Lu kemana, lu bikin apa? Mendingan kita beres-beres sekarang. Begitu kita beres-beres, buku kita bersih, kita ngadep Tuhan. Makanya gereja itu kan kerjaannya tuh beres-beres dosa. Itu intinya, jangan arahkan ke yang lain. Namun demikian gereja peduli dengan ekonomi, masalah jemaat tetap. Tapi intinya membawa jemaat ke surga itu untuk hidup suci gitu ya. Oke. Gajah Mada ini kan sudah merupakan salah satu menjadi GSKI mandiri Pak ya, termasuk GSKI lain. Kebanyakan orang-orang tua dari jemaat Gajah Mada, Cim-Cim khususnya oma-opa, mereka merasa dalam tanda petik ditinggalkan oleh gembala yang dikasihnya Pak Erastus. Nah bagaimana Pak pesan Bapak ini supaya langsung didengar oleh Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah. Apa sih kendala atau masalah atau akibat dari GSKI menjadi GSKI Gajah Mada Mandiri Pak? Oh iya, sebenarnya begini, GSKI Gajah Mada itu tidak beda dengan sebelumnya. Tetap saya gembala senior, hanya cobalah masing-masing itu jangan bergantung ke saya terus. Kalau bergantung ke saya terus, kalau saya meninggal, saya bukan mau meninggal nih. Jadi apa? Tapi dengan cobalah sekarang ini saya gembala senior, Pak Apo gembala. Dulu istilahnya gembala wilayah, sekarang istilahnya gembala aja. Supaya lebih banyak in charge, lebih banyak terlibat. Sebenarnya tuh nggak beda, sama, cuman istilahnya saja gembala. Kalau dulu gembala wilayah, kalau Pak gembala wilayah itu dikit-dikit saya. Padahal saya punya cabang begitu banyak, saya bisa mati muda Pak. Kasihan cucu saya nggak lihat saya, nanti kan repot ya kan. Jadi sebaiknya Gajah Mada itu bisa mengaktifkan seluruh pengurus untuk menggembalakan jemaat, jangan dikit-dikit Pak Eras. Tapi saya tetap gembala wilayah. Saya tuh sayang encim-encim. Aduh saya ini udah hampir 20 tahunan ya. Udah tahu hidup mereka. Aduh sudah tahu hidup mereka. Saya datang ke rumahnya, sebagian yang saya kenal. Aduh saya ngerti lah Pak. Aku itu sayang banget sama encim-encim ini. Saya kan, berapa kali ngomong, Bu, Encim saya lihat, saya terharu. Saya cuma bisa bilang, saya janjikan ke surga nanti. Saya janjikan kita ke surga ya. Di dunia kita susah ke surga. Makanya begini, sekarang Pak Apau kan gembala. Bapak menjadi wakil gembala, ada Ibu Tamara dan yang lain. Ayo kita kerja keras. Lalu jemaat GSKI Gajah Mada, ayo dukung komunitas yang namanya GSKI Gajah Mada. Pak Daniel Apo itu teruji Pak, 20 tahun lebih sama saya Pak. Waduh, 20 tahun lebih Pak, dia masih muda, masih ganteng waktu itu. Sekarang lebih ganteng lagi. Lebih ganteng rohnya. Dulu juga Pak Santo juga belum jadi dokter waktu itu kan. Anaknya masih kecil-kecil. Kita itu cepet tua loh, bingung juga ya. Tapi wajah saya katanya lumayan Awet Pak, awet muda ya. Pak. Cuma rambut saya udah putih Masih. nih. Jadi ya ibu-ibu Encim-Encim, saya masih bersama saudara. Ya, masih. Jadi
Pak Daniel Apau itu gembala sidang kita, saya gembala senior di atas Pak Apau. Tentu semua kebijakan juga harus tidak lepas dari kontrol saya gitu. Maka saya dorong maju pelayanan, saya dorong bantu orang-orang susah. Maka saudara juga memberikan persembahannya harus di GSKI, Gajah Mada, jangan dilarikan kemana-mana ya. Itu Pak. Jadi pesan saya adalah saya mengasihi sim-sim ya. Terima kasih loh Pak Santo ini mendampingi Pak Apau ya, gembala, padahal perjuangan ya. Bukan pendeta yang digaji seperti Bu Tamara begini dan suaminya. Itu membela, volunteer kalau pakai bahasa Inggrisnya. Membela tanpa batas. Yang begini nih gajinya di langit baru bumi Pak. Baru ya, itu aja Pak. Baik Pak. Penjelasan Bapak ini masih related, masih berkaitan dengan tema Natal GSKI tahun ini ya Pak ya. Ya. Kita temanya kan menyongsong masa penampian. Ya. Jadi yang barusan Bapak jelaskan kurang lebih memang bahwa memang kita ini sedang memasuki masa penampian ya Pak ya. Iya. Apakah menurut Bapak di masa-masa yang semakin waktunya semakin sempit ini, orang yang baik memang akan semakin benar, orang yang jadi benar-benar penampian, orang yang tidak baik akan terlihat semakin jahat ya Pak ya. Jadi gereja itu ada yang masih bilang kita masa penuaian. Oh iya, tapi masa penuaian itu akan makin turun. Makin turun, diganti masa penampian. Kan seperti gandum dituai, habis dituai kan ditampi. Dunia kita ini mengkondisi orang mau baik-baik mau jahat-jahat. Ini zaman gila, kalau nggak gila nggak kebagian. Jadi orang gila semua. Lihat kita kejahatan orang. Yang namanya kejahatan itu luar biasa di mana-mana. Karena sudah menjadi mengkondisi, menjadi jahat manusia. Seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat 12 dan 13. Dunia makin jahat. Nah kondisi ini membuat orang harus punya yang namanya dalam bahasa Inggris positioning. Positioning itu harus menempatkan diri. Kita tidak bisa netral, mau jahat, jahat. Mau baik, baik. Ini kondisi menampi namanya. Diguncang, kondisi ditampi. Kalau orang mau jahat, jahat, mau baik, baik. Dunia kita sekarang ini sebenarnya begitu sekarang. Nah, di dalam situasi seperti ini, kita harus menguatkan tekad. Kita harus menguatkan minat. Kita harus nekat istilahnya. Mau hidup suci, jujur. Jadi suami yang setia kepada istri. Wah sekarang anak-anak muda murah-murah menyodorkan diri. Laki-laki yang gak takut Tuhan, waduh kejebak. Jumlah populasi wanita lebih banyak, anak-anak muda. Waduh, lihat istri, kalau kita takut akan Allah, lihat istri kasihan. Ini satu-satunya yang kumiliki. Di surga pun juga aku mau bersama dia, ya kan? Nah, kuatkan hati kita. Kita punya kesempatan mencuri, enggak usah. Apa ada, yang penting kita bisa lewati dari hari ke hari. Kita dijahati, kita tidak membalas. Karena sekarang kita di media sosial saja kan begitu jahat nih. Kita difitnah, kita dijahatin. Dulu kan enggak ada. Nah kalau kita mau balas bisa, tapi kita kuatkan, enggak, aku enggak mau balas. Nah, jadi dari dunia materialisme, dunia seks, ya, dunia kedudukan, orang yang mencari kekuasaan kedudukan politik, ini kan semua rusak. Nah bagaimana kita memiliki komitmen untuk tetap hidup suci di masa penampian ini. Itu tergantung individu. Ini tergantung masing-masing individu, maka kalau dari kecil memang rusak, waduh susah ya. Tetapi susah bukan berarti tidak bisa. Ya, bukan tidak bisa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 14, 15, 16 dan seterusnya. Bangunlah kamu dari yang tidur. Ya. Bangunlah kamu, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, cari kehendak Allah. Jangan membiasakan diri hidup sesuka hatimu sendiri. Biasakanlah kamu hidup seturut dengan kehendak Allah.
Jadi masa penampian itu maksudnya masa di mana orang-orang Kristen harus mengambil sikap mau hidup suci atau tidak. Karena dunia kita mengkondisi orang harus memilih. Tidak bisa di posisi yang namanya mediokritas. Posisi gantung ya. Harus punya positioning. Dan gereja kita ini ya, GSKI Gajah Mada ini ya, sudah dari semula prinsipnya itu hidup suci, langit baru bumi baru, memaksimalkan potensi. Dan ini harus tetap kita tegakkan supaya kita bisa melewati kondisi yang berat dunia ini di masa penampian ini. Kalau nggak jelas tanya lagi, saya jawab. Baik Pak, menyambung penjelasan Bapak hal masa penampian ini Pak ya. Kita kan sadar Pak, khotbah-khotbah Bapak juga sudah bukannya keras Pak, sudah sangat keras Pak. Kita sadar bahwa kita hidup memang di akhir zaman, akhirnya dari akhir zaman ini. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali Pak ya. Yang saya tanyakan khusus bagi Pak Eras nih, seberapa besar Pak kadar stres atau frustasi Pak Eras nih melihat orang-orang Kristen khususnya bagi jemaat GSKI yang masih belum berubah, sudah belasan bahkan puluhan tahun mengikuti pengajaran Pak Eras selama ini Pak. Gini ya, pertama stres saya itu terhadap diri saya sendiri dulu. Itu stres. Saya kalau kepada orang dekat saya bilang, aduh saya stres. Ya sabar Pak. Saya bukan sabar ngadepin orang, saya ngadepin diri sendiri. Karena makin hari saya makin mengerti kebenaran, makin mengerti standar kesucian Tuhan. Saya bandingkan begitu. Wah, masih belum ini. Stres kita. Kalau hari ini hari terakhirku. Boleh Pak nyanyikan Pak. Mestinya hidup telah bersih di matamu. Itu maksudnya. Gak bersih-bersih. Jadi kalau hari ini hari terakhirku mestinya telah bersih. Tapi saya sudah mencium kebersihan. Jadi saya mulai menemukan bahwa kesucian itu natural. Dari bangun tidur mikir apa nih, masih benar, ngomong apa nih, masih benar, apa nih. Natural, gak usah muluk-muluk mau gimana. Nanti kalau menit tertentu, aduh salah nih, saya langsung minta ampun. Makanya begitu tidur saya langsung tidur. Kalau dulu selalu minta ampun dulu, sekarang enggak. Udah gak ada yang perlu saya minta ampun. Blek tidur, nanti bangun tidur berdoa lagi masih juga kalau ada salah ampuni. Saya dulu kan membiasakan diri Tuhan ampuni kalau ada salah. Kalau tapi gak nyari, kan gak bener. Harus ngerti salahmu apa. Ya pokoknya apapun, gak boleh. Harus tahu kamu di mana salahmu. Karena kita bercanda pun ada unsur sombong atau unsur melukai itu kan ada. Itu makin harus benar. Itu pertama. Yang kedua, yang saya lihat aktivis. Aduh belum ngerti ini. Nah saya kan maklum ya, ya kan gak semua orang harus seperti saya atau sampai. Tapi kalau sudah umur tertentu, kondisinya masih buat saya masih parah. Masih sekian tahun lagi loh. Ini gak keuber nih, ibarat deadline-nya. Ini bangunan sampai you mati belum jadi loh. Ada, itu saya stres. Nah lalu yang ketiga yang bikin saya stres itu ini. Pengurus yang hatinya bengkok. Jadi ngomongin orang, terus menyakiti. Ada yang masih begitu. Waduh, itu bukan hanya lingkungan kita ya GSKI, lingkungan kita Gajah Mada atau Arta Gading, tapi juga sebagai ketua sinode kan ada pendeta-pendeta tuh. Aduh kenapa sih kamu perkelahi soal begini, kenapa sih gitu. Stres itu Pak. Tapi yang kemudian terakhir itu saya lihat ini, bukan terakhir maaf, saya lihat jemaat dulu. Jemaat, kalau saya ketemu jemaat lalu ngomong-ngomong, waduh ini belum habis nih, belum selesai dengan dirinya sendiri nih. Pak Pendeta gimana suami saya itu, ya belum selesai dengan dirinya sendiri. Pak Pendeta gimana itu, saudara saya mosok warisan dia belum selesai. Ya udah dibagi kurang banyak ya udah, nggak usah sampai begitu. Tapi sekarang ya yang saya stres, wilayah-wilayah Kristen yang tidak jadi mayoritas. Jadi kekristenan itu merosot di daerah-daerah itu.
Makanya kenapa saya ngotot membuat sekolah tinggi teologi itu, karena saya mau mengadakan guru-guru agama. Untuk bikin sekolah, sekarang S1, nanti S1 itu dosennya harus ada dokter S2. Program S1, program S2 ada profesor 1. Jadi profesor setengah mati loh. Kalau dokter harus 2 profesornya. Kalau nggak ada profesor, nggak ada gelar, nggak ada program dokter, nggak ada program dokter, nggak ada program S2, nggak ada program, tidak ada program S2, nggak ada program S1, nggak ada program S1, nggak ada guru agama. Paham nggak itu? Belum lagi ya, kan sekarang kalau guru SMP SMA itu harus sarjana. Di Indonesia bagian timur itu sedikit, kurang guru-guru matematik, fisika. Ngerti nggak itu? Nah itu stres saya berat. Tapi saya cuma harap Tuhan tolong ya. Kalau melihat ada fenomena radikalisme dan lain-lain, itu kan juga menakutkan ini. Tapi yang itu malah membuat saya enggak. Kenapa? Kalau udah waktunya mesti ada. Tapi jangan coba-coba, kan Tuhan kita semesta alam luar biasa. Dulu zaman Romawi aja orang Kristen disembelih juga enggak takut. Tapi yang saya khawatirkan, saya takutkan tuh orang-orang Kristen di tengah-tengah suasana nyaman tidak bertumbuh. Nah itu yang buat saya stres, Pak. Ya stres saya itu bukan masalah apa. Pembiayaan sekolah begitu banyak, gereja begitu banyak. Ini kalau di Arta Gading, GSKI Arta Gading itu kan sudah 1 hektar lebih. Di daerah komersial, bayangkan berapa besar. Nggak takut, nggak masalah, selalu ada biaya itu. Yang saya takutkan dan saya khawatirkan itu orang-orang Kristen yang kondisi nyaman tapi tidak berubah. Itu lumayan saya stres, Pak. Ya, makanya para hamba-hamba Tuhan jangan berhenti belajar. Kalau sudah melayani siang-siang ada tayangan ulang itu ya dari saya, dari Truth ID ya. Kalau GSKI Gajah Mada harus dipasang terus, nggak dipasang, itu kan harus di-subscribe ya. GSKI Gajah Mada ya, subscribe, gambar lonceng ditekan, share, kasihkan tanda like, itu mah sudah mutlak itu. Kalau jemaat GSKI Gajah Mada kalau nggak begitu ya itu pengkhianatan loh ya. Jangan cuma datang dengar khotbah dulu, giliran sekarang sudah online nggak mau subscribe, nggak boleh. Subscribe itu GSKI Gajah Mada, subscribe, tekan gambar lonceng. Share, kasih tanda like. Nah itu baru keren, cool ya. Lakukan itu saudaraku. Siap Pak, siap. Saya harap jemaat GSKI juga siap. Amin. Pak, saya boleh menanggapi sedikit pernyataan Bapak yang terakhir. Ada 2. Pertama, kalau Bapak stres dengan diri Bapak sendiri, saya lebih stres denger ya Pak barusan. Belum, karena setiap orang itu pasti stres untuk dirinya sendiri. Iya. Sampai nanti mati, karena kan kita udah naik begini ada standar baru, naik lagi standar baru. Karena pertobatan itu kan metanoia, perubahan pikiran. Seiring perubahan pikiran naik terus. Jadi pasti harus stres, kalau nggak stres nggak sehat. Stres yang benar ya Pak ya? Stres yang bagus. Oke. Yang kedua Pak, tadi Bapak bicara soal aktivis atau pengurus atau hamba Tuhan yang masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan lah ya. Ya. Masih bahkan di sekitar Bapak sendiri. Nah, terus gimana Pak caranya? Bapak stres sih stres tuh. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan ini Pak? Yang pertama, satu kata dulu ya, satu kalimat. Aku tidak boleh membuat salah. Itu aku tidak boleh membuat salah. Yang kedua ada lagi, aku tidak boleh melukai. Aku bisa tidak membuat salah, itu kan urusan private saya dengan Tuhan. Tapi yang kedua, saya tidak boleh melukai. Jadi kalau sampai mereka saya lukai, waduh bahaya. Kalau nggak dewasa dilukai pendeta itu bisa kabur, nggak pernah balik. Tapi kadang-kadang kita sudah baik, mereka tetap terluka, itu bukan salah saya, ya kan? Lalu yang ketiga, aku harus bisa mendatangkan berkat. Bukanlah tidak melukai, itu kan defensif, harus ofensif. Saya harus menjadi berkat. Karena begini, gimana saya mau menjangkau orang jauh kalau orang dekat saya tidak terjangkau? Walaupun tidak mutlak ya, tidak harus mesti gimana gitu. Ya orang dekat harus dijangkau. Walaupun tidak mutlak ya, karena kadang-kadang kalau kata firman Tuhan keluarga sendiri juga malah tidak mau bertobat, ada kan.
Tetapi tetap saya harus menjangkau. Saya harus tidak boleh salah, saya tidak boleh melukai, saya harus menjadi berkat. Nah, itu yang saya lakukan. Bapak kalau ngatasi stres, lagi santai, pengen me time, itu biasanya ngapain Pak? Ada dong Pak waktu Bapak untuk benar-benar relax sedikit. Saya nggak bisa jawab tuh. Gak bisa jawab, gak boleh jawab ya Pak? Bukan, Oh, saya nggak nggak tahu. Saya tuh nggak punya sesuatu yang membuat saya melarikan diri dari stres. bisa. Oh, oke. Saya paling tidur aja. Oke. Tidur, jadi saya nggak punya tempat, oh nonton film, oh jalan-jalan, enggak. Tapi salah satu yang buat saya lumayan terhibur, tapi tidak didesain ya. Saya kumpul dengan Pak Kyong-kyong, dengan Pak James, atau dengan sahabat-sahabat yang lain, Pak Sugeng atau Pak Topo atau siapa. Nanti ketemu lagi dengan sahabat-sahabat lain, minum kopi misalnya, terus kita ngomongin firman, itu bisa saya turun. Dan jangan gini, Anda pasti heran ya. Stres saya juga turun waktu saya khotbah. Waktu saya khotbah itu saya fokus. Makanya orang-orang saya bilang gini, heran ya Pak Eras kalau di kursi duduk diem kayak ayam kena flu burung. Saya diam, terus orang bilang kenapa Pak enggak. Tapi begitu di mimbar itu aku udah mulai nyanyi. Tiada yang ku nanti lagi. Saya goyang. Ya itu sebenarnya bisa mengurangi stres atau menghilangkan stres. Jadi kalau ditanya bagaimana Bapak menghilangkan stres, saya nggak bisa jawab karena saya nggak punya cara. Nanya tadi ngumpul ngopi, tapi itu nggak didesain kan, habis khotbah atau acara kosong saya duduk saya ngopi. Jadi nggak ada kan, kita juga nggak jalan-jalan kemana-mana, nggak ke mall. Nah, lalu mungkin ya juga nggak didesain ketemu cucu. Nah ini beda nih. Mesti punya cucu nih. Jadi kalau ketemu cucu, aku ingat waktu punya anak kecil Stephen dulu. Ini cucu namanya James ya. Wah dia kalau lihat muka saya langsung kungkung gitu. Dia muka saya kungkung gitu, dia tahu. Umur belum 2 tahun tapi ngomong udah bisa, udah ngerti. Nah itu sometimes juga bisa menghibur. Cuman ada susahnya saya. Lihat anak begini. Ini kan belum 2 tahun ya. Belum setahun ya nak. Jadi lupa nomor teman. Terus gini, aduh ini masih umur segini ya. Belum setahun ya nak, setahun ya. Udah Pak, sepertinya 2 udah. tahun, 2 tahun. Saya gini, ke depan dunia tambah rusak nih. Ya, ini mau jadi apa? Sedih saya. Aduh, ini juga kadang muncul stres baru nih. Mana mukanya muka yang gak bersahabat di mata orang gitu. Matanya kan sipit gitu. Aduh, ini di dunia yang diskriminatif ini bisa nggak aman ini. Tapi saya bilang, saya punya rahasia di sini. Kalau aku hidup suci, aku hidup benar, alamku cintai, ku kasih, dia mengasihiku, dia pasti mengasihi orang-orang yang ku kasih. Nah, itu hiburan saya. Jadi gimana saya menghilangkan stres tadi? Itu tadi saya khotbah, saya ngopi, teman saya khotbah, ketemu cucu, atau waktu di rumah saya ngarang lagu. Di rumah ngarang lagu. Atau waktu saya persiapan khotbah. Itu seperti gak punya masalah. Lihat bahasa aslinya. Saya kan ini kan seminar setan apa itu Pak. Itu kan bahasa aslinya tuh perkata loh Pak. Perkata saya dengan program komputer yang begitu hebat. Dalam sekejap tuh tahu kita. Tak. Jadi kayak orang pinter. Paling pinter tuh komputer. Nah itu saya bisa menghilangkan stres saya. Ini ngomong begini malah saya ingat ada masalah. Ya gara-gara you ngasih nanya stres, jadi saya stres lagi. Jangan dong Pak. Enggak lah. Tapi itulah yang saya bisa jawab. Oke. Menjelang Natal 2020 ini Pak, dan menyambut tahun baru 2021. Saya yang sudah ikut GSKI ini udah hampir 13 tahun Pak. Baru tahun ini kita akan merayakan Natal tanpa fisik. Maksudnya tidak hadir di gereja, dilakukan secara virtual online. Sebagai gembala senior dari GSKI, apa sih pesan Natal khususnya bagi jemaat GSKI Gajah Mada khususnya Pak? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GSKI
Gajah Mada. Yesus datang 2000 tahun yang lalu sebagai bayi kecil. Bayi kecil yang lemah, tidak berdaya. Tetapi Natal terakhir, dia akan datang bukan sebagai bayi kecil, dia datang sebagai raja. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuh di depan mataku. Artinya orang-orang yang tidak mau taat kepada Yesus itu akhirnya akan binasa. Maka pesan saya, yuk kita berhenti berbuat dosa. Ya, jangan jahat lagi, jangan tidak taat ya kepada Tuhan. Jangan main judi, yang masih main judi, yuk bukan hanya miskin, yuk masuk neraka. Yang kasar kepada pasangan hidupnya, jangan kasar lagi. Yuk gak akan masuk surga, ngerti gak? Carilah Tuhan, bekerjalah giat dan rajin, jujur, jaga perkataan, jangan banyak bicara yang meneduhkan. Karena ketika Yesus datang sebagai Raja, kita sudah menunjukkan enggak pengabdian kita kepadanya. Ya, tadi Pak Pendeta Santo ingin, saya ambil nada dulu takut salah nadanya ya. Ya, Pak. Kemanapun juaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Jadi ikut Tuhan terus. Kita kalau di GSKI ini ya, kemanapun jua ku ikut serta, dari Gajah Mada sampai LP3. Gitu. Jadi kita setia terus ya, sampai LP3 kita menyongsong kedatangan Tuhan. Di masa penampian ini kita setia terus. Tuhan akan pimpin. Anda berkata gini, aku mau Tuhan, aku mau hidup suci, aku mau sungguh-sungguh. Tuhan akan pasti bicara. Kami ini para hamba Tuhan hanya menuntun sejauh yang dapat kami lakukan secara terbatas. Tapi Roh Kudus akan pimpin. Di mana Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hai kamu orang-orang muda, anak-anak kami remaja, kamu akan dituntun Roh Kudus untuk bisa sampai ke surga. Terima kasih Pak Pendeta. Pak, terima kasih banyak Pak bersedia hadir di special edition Christmas GSKI Gajah Mada. Semoga nanti berkenan datang kembali Pak, kita Siap. bikin acara. Nah, saya nggak diundang gimana saya mau datang? Oh, saya nggak berani nggak ngundang, takut Oh, Bapak enggak. sibuk. Nah, kalau untuk Gajah Mada harus disiapkan supaya saya bisa bincang-bincang begini lebih inilah, lebih dari hati ke hati ya. Oke, siap Pak kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Ya, Pak. oke balik kasih. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada di rumah yang mengikuti acara bincang-bincang spesial hari ini. Dan saya yakin secara pribadi pun dengan Pak Erastus sebagai narasumber pada hari ini mendapatkan berkat. Dan saya percaya juga Bapak Ibu yang ada di rumah diberkati dengan acara bincang-bincang pada hari ini. Setialah mengikuti kegiatan pemberitaan firman melalui akun media dari GSKI Gajah Mada. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara kekasih klik tombol loncengnya, subscribe. Dan jika Bapak Ibu yang berkenan memiliki beban terhadap pelayanan kegiatan dari GSKI Gajah Mada, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu dengan layar yang ada informasi rekening yang ada di layar Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kasih. Percayalah, uang persembahan yang Bapak Ibu berikan akan dikembalikan dalam pekerjaan Tuhan. Akhirnya selamat menikmati hari-hari menjelang Natal dan Tahun Baru 2021. Tetaplah setia, Tuhan Yesus memberkati.